Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa UJ TV, khususnya adik-adik mahasiswa tingkat 1 untuk Rumpun Ilmu Sosial Humaniora. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Raharjo dalam acara literasi untuk mata kuliah Tim Teaching Digital Citizenship. Nah, tanpa terasa kali ini kita sudah sampai di minggu ke-12 untuk perkuliahan Tim Teaching Digital Citizenship. Beberapa minggu sebelumnya, termasuk sebelum MITES, kita sudah banyak bicara dan belajar tentang aktivitas-aktivitas digital yang terkait berbagai macam aspek dalam ilmu sosial humaniora, seperti psikologi, kemudian ekonomi gitu ya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang cerita yang lain, aspek yang lain, tentang aktivisme digital dan partisipasi sosial. Nah, untuk kali ini di studio sudah ada salah satu dosen pengampu mata kuliah Tim Teaching Digital Citizenship, yaitu Bapak Dr. Ahmad Jum'ah Khotib Nur Ali, MSI. Selamat siang Mas Khotib. Ya, selamat siang Pak Wahyu. Sehat Mas? Ya, seperti biasa. Baik. Alhamdulillah. Oke, kita duet maut lagi. Iya, siap. Pak Khotib hari ini kita akan bicara tentang aktivisme digital dan partisipasi sosial gitu ya. Ya, betul. Baik. Tanpa banyak cerita lagi, kita bisa mulai. Mungkin Pak Khotib bisa bantu cerita apa sih aktivisme digital itu? Monggo Pak. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya di UJ TV dalam program Tim Teaching Literasi. Jadi topik kita hari ini Pak Wahyu mungkin akan ada beberapa yang masih relevan satu sama lain, masih menyambung satu sama lain. Kita mulai pertama itu mengenai aktivisme digital dan partisipasi sosial. Jadi ini yang fenomena yang memang sekarang semakin marak di era-era digital. Apa sih itu aktivisme digital dan partisipasi sosial? Kalau aktivisme digital itu adalah menggunakan internet, media sosial, dan teknologi digital untuk memperjuangkan perubahan sosial, politik, budaya, maupun lingkungan. Jadi berbagai platform digital memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, mengorganisasi aksi kolektif, menyebarkan informasi, hingga membangun solidaritas lintas wilayah. Jadi adik-adik mahasiswa pasti pernah melihat ataupun diminta melihat gerakan-gerakan sosial, gerakan kampanye digital ya, di media sosial ataupun saluran-saluran lain yang melalui internet ya. Kalau partisipasi sosial itu apa sih? Nah, tadi di dalam ruang digital itu ada keterlibatan individu maupun kelompok, itu disebut partisipasi sosial. Jadi ketika aktivitas publik melalui media digital seperti berdiskusi, membuat petisi daring, menggalang dana, mengedukasi masyarakat maupun mengawasi kebijakan pemerintah ya, itu disebut partisipasi sosial di dalam dunia digital. Jadi aktivisme digital dan partisipasi sosial, kata kuncinya adalah bagaimana kita terlibat di dalam dunia digital untuk melakukan kampanye perubahan ya di berbagai macam bidang ya, dan kita terlibat secara partisipasi. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa sih yang aktivisme digital ini? Karakteristiknya yang pertama, cepat menyebarkan informasi, bisa menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan menit, jangkauan global bahkan ya. Kegiatan yang dilakukan di satu kota bisa jadi nasional, bisa juga global, karena sifatnya digital itu ya itu luas ya Pak Wahyu ya. Terus kemudian kolaboratif, partisipasi masyarakat tanpa batas geografi. Misalkan saya di sini mulai mengkampanyekan Go Green misalkan untuk lingkungan Depok, yang berpartisipasi bisa jadi orang yang pernah tinggal di Depok tapi dia sedang ada di Amerika atau dari Inggris dan sebagainya macamnya. Interaktif, maksudnya interaktif itu apa? Maaf, bahwa kita tidak hanya berpartisipasi tapi kita juga bisa membuat. Ruang digital membuka ruang-ruang
ke peluang-peluang untuk kita baik sebagai pelaku ataupun pembuat ataupun sebagai hanya partisipan. Dan berbasis algoritma. Jadi popularitas isu sering dipengaruhi oleh algoritma media sosial dan penggunaan hashtag. Jadi aktivisme itu tergantung dari juga algoritma, kadang-kadang muncul. Bahkan algoritma itu kadang-kadang terbentuk sebagaikan bola salju yang terus bergulir. Itu karakteristiknya untuk aktivisme digital. Misal yang sering dilakukan bentuk-bentuknya seperti kampanye hashtag misalkan, ya kan? Hashtag Juma keren ya, semua akhirnya mengkampanyekan bahwa Juma itu keren gitu ya. Atau sekarang jaga Jakarta ya misalkan, ya kan? Hashtag jaga Jakarta ketika ada demonstrasi besar-besaran, kemudian warga jaga warga ya, sempat ada hashtag seperti itu juga. Atau mungkin ketika ada sesuatu yang kemudian menggelitik masyarakat gitu, tidak sesuai gitu ya, akhirnya melakukan petisi online. Jadi misal saya difitnah misal ya, difitnah menjadi seorang apalah gitu ya. Nah, terus banyak yang tidak percaya, ya banyak yang tidak percaya, akhirnya dia petisi online. Atau ingin mendukung saya sebagai seorang tokoh publik misalkan diminta untuk maju dalam kancah politik, ada petisi online juga. Jadi partisipasi aktivisme digital tadi melibatkan partisipasi sosial dari masyarakat yang mungkin tidak bersentuhan langsung dengan orang yang dikampanyekan ataupun topik yang atau bahkan pembuat dari aktivisme digital tersebut ya. Crowdfunding untuk kegiatan sosial ya. Misalkan kita bisa kan ada tuh ya, kita bisa penggalangan dana gitu misalkan. Itu kan dia si publik tidak melihat langsung misalkan korban bencana di Sumatera, tetapi kemudian ada crowdfunding, ada aktivisme digital tersebut, akhirnya orang menyumbang gitu ya, mempercayakan gitu. Ada partisipasinya di situ. Kemudian edukasi publik melalui konten digital banyak sekali sekarang, podcast, kemudian yang menggunakan konten-konten digital bahkan potongan-potongan klip gitu. Secara tidak langsung dibentuk atau dikonstruksi untuk mencapai tujuan aktivisme tadi. Diskusi daring ya seperti biasa, boikot produk melalui media sosial ketika penyerangan penyerangan Israel ke Gaza sampai sekarang boikot produk-produk Israel masih juga disuarakan melalui aktivisme digital. Itu adalah salah satu contohnya. Penggalangan relawan ya. Jadi kadang-kadang aktivitasnya gimana? Live streaming aksi sosial, podcast edukatif, video kampanye, melakukan webinar, bahkan menyebarkan infografik sehingga bisa dipahami dan kemudian membuat publik ingin tertarik untuk sebagai berpartisipasi dalam aktivisme digital tersebut. Nah, di mana sih peran media sosial dalam gerakan sosial tersebut? Berfungsi sebagai penyebar informasi, menyampaikan fakta secara cepat, memobilisasi massa, bahkan membentuk opini publik dan diskusi digital. Ruang partisipasi, setiap orang mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat tanpa harus menjadi anggota organisasi tersebut. Cuman ada masalahnya kemudian. Sekarang teknologi ruang-ruang digital di gerakan-gerakan sosial ini pun juga kemudian tidak menjadi murni partisipasi publik, Pak Wahyu. Karena sudah ada bot-bot di situ kan. Udah ada yang kemudian memang untuk menggerakkan menggunakan bot-bot. Kalau jualan kayak orang jualan aja, kalau jualan online kan kadang-kadang ada bot-botnya juga supaya meningkatkan traffic gitu ya. Jadi memang aktivisme digital ini dan partisipasi di dunia digital ini memang sedikit rentan ya, karena harus dipilah-pilah betul. Nah, platform yang sering digunakan apa saja sih? Ada Instagram, ada X, ada Facebook, TikTok, YouTube. Nah, itu platform yang sering digunakan di media sosial. Tentu segmentasinya beda-beda ya. Kalau Instagram, X, Facebook itu lebih
TikTok, YouTube itu mempunyai segmentasi audiens yang berbeda-beda. Ya mungkin untuk kalangan usia dewasa madya seperti Pak Wahyu mungkin dewasa madya. Kalau saya kan baru Biasanya saya dibilang manula. oh ya, Mas iya. Khotib. Lansia ya, lansia madya kayak Pak Wahyu. Kalau saya baru masuk lansia ya usianya. Tapi wajah remaja. Asik. Mantap. Nah, itu tentu punya preferensi sendiri. Mereka menggunakannya apa? Instagram kah, X kah, Facebook kah? Seperti TikTok mungkin usia generasi Gen Z lebih familiar dengan TikTok, mungkin milenial mungkin masih menyentuh, tapi di atasnya milenial mungkin hanya scroll, tidak memproduksi untuk TikTok. Jadi peran media sosial dalam gerakan sosial itu seperti ini. Dampak positifnya apa? Bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat demokrasi, mempermudah koordinasi aksi sosial, memberikan suara bagi kelompok marginal, mempercepat bantuan kemanusiaan. Kayak kemarin waktu ada bencana di Sumatera, cepat semua crowdfunding, relawan, kesadaran masyarakat akan kejadian tersebut cepat dan masyarakat Indonesia bahu-membahu ya untuk membantu. Itu pun yang terjadi pada tsunami Aceh atau gempa di Cianjur ya, mudah gitu ya. Kemudian mengkoordinasikan. Jadi tantangannya apa? Hoax ya, disinformasi. Kemudian ada juga manipulasi algoritma. Iya. Yang tadi saya bilang menggunakan bot-bot tadi, serangan cyber terhadap aktivis. Wah, jadi kadang-kadang karena ada yang nggak setuju di hate speech melalui ruang digital. Aktivisme semu, selectivism, nanti kita akan bahas. Dan juga ada polarisasi masyarakat. Polarisasi masyarakat ada yang setuju dengan tidak setuju, jadinya akhirnya terpisah, ya, gitu. Jadi ada pemecahan. Gitu. Itu yang terjadi ketika ada aktivisme digital. Ya. Orang menyumbang saja, kadang-kadang ada yang ketika crowdfunding, ayo disumbangkan 100%, ada yang tidak disumbangkan. Mungkin kita ingat beberapa waktu lalu ada kasus, contohnya adalah crowdfunding untuk Agus yang dimotori oleh salah satu podcast gitu. Itu membuat polarisasi, ada yang bilang harus dananya diberikan, ada yang tidak dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu dampak positif dan tantangannya ya yang bisa terjadi dalam aktivisme digital dan partisipasi sosial di ruang digital. Spektrum partisipasinya antara aktivisme versus selectivism. Ini yang tadi saya sempat singgung. Apa sih selectivism? Ya, itu adalah gabungan dari slacker dan aktivism. Fenomena di mana seseorang merasa sudah berkontribusi pada gerakan sosial hanya dengan melakukan tindakan minimal di internet tanpa memberikan kontribusi yang memang nyata, gitu ya, yang memberikan dampak real. Nah, seringkali karena dia sudah mengklik atau dia mendonate Rp5.000, Rp10.000, sekarang sudah cukup dan memvalidasi, membuat itu menjadi bagian dari dia untuk bisa mengatur atau mengontrol keadaan gitu. Karena padahal kontribusinya tidak real gitu. Jadi makanya seringkali ada orang yang mungkin hanya melakukan aktivisme digital sesaat terus habis gitu tapi menuntutnya banyak gitu ya. Oh iya. Dia menuntutnya banyak, sering banget menuntut banyak gitu. Padahal ya seperti itu. Oh, saya sudah berlangganan nih gitu untuk konten ini. Kok kamu tidak menayangkan video tiap hari, tiap detik? Nah, gitu. Jadi kan ada tuntutan lebih gitu ya. Makanya karakteristik tindakan hanya melakukan like, retweet atau memasang filter foto profil. Duka misalkan ada yang berduka bencana, ada pita yang gitu ya, nah, semua pasang profil ya, retweet ya. Tapi kalau misalkan tapi ya itu mungkin kontribusi minimalnya gitu ya. Terus kemudian membuat konten edukatif ya, menandatangani petisi, ikut berdiskusi secara kritis, itu baru substansial dari aktivisme digital. Kalau hanya sekedar retweet,
memasang foto, hanya melakukan like, itu hanya selektivism. Motivasi seringkali hanya untuk validasi sosial. Saya pasang profilnya yang lagi happening nih, gitu. Validasi sosial. Nah, tapi kalau aktivisme digital, dia akan fokus ke substansial, fokus pada solusi dan mengedukasi nyata dari isu yang diangkat. Mungkin dia akan menginfokan hal-hal yang lebih mendalam tentang isu yang dia pasang dengan secara simbol tersebut. Ya. Walaupun ada yang ekstrim juga sampai membabi buta membalas di komen atau di apa segala macam ya gitu. Jadi perdebatan diskusi yang bisa kontraproduktif. Lupa akan isu tersebut dalam hitungan hari setelah trennya hilang. Trennya hilang, bencana di Sumatera sudah tidak pasang lagi itu profil. Ya kan? Sudah lupa. Ya, tapi kalau misalkan aktivisme digital substansial, mungkin bisa jadi dia mengikuti perkembangan isu dan berlanjut ke aksi offline, turun menjadi relawan atau mengurus crowdfunding dan sebagainya. Ya. Jadi ada yang namanya selectivism dan activism. Activism itu dia ada substansinya dan kemudian ada dampak realnya. Kalau selectivism berkontribusi secara minimal dan nggak ada dampak realnya, gitu ya. Lebih kepada validasi diri aja bahwa kita istilah sekarang orang kekhawatiran FOMO ya, fear of missing out. Takut ketinggalan ya sebenarnya kalau bahasa kita ya. Oke, etika dan tantangan dalam aktivisme digital. Jadi kalau bergerak di ruang digital itu pasti ada resikonya. Jadi sebagai adik-adik mahasiswa, sebagai warga digital yang bertanggung jawab, harus memahami batasan hukum dan etika agar gerakan mereka tidak bumerang menjadi tindakan kriminal atau perundungan. Jadi ini sudah sempat dibahas nih di sebelum-sebelumnya ya, digital ethics dan sebagainya, sempat disinggung ya. Ada seperti menghindari doxing, menyebarkan data pribadi orang yang berseberangan dengan gerakan kita. Dia nggak setuju nih go green di Ciliwung, disebarin, ayo dia nih orang yang begini, itu nggak boleh ya. Verifikasi fakta sebelum berbagi ini yang sering luput bahwa harus memverifikasi fakta sebelum berbagi. Jadi pastikan dulu narasi yang dibangun dan didukung oleh data dan fakta, bukan hoax atau disinformasi yang memicu polarisasi. Apalagi sumbernya tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya baru baca novel, karena saya di backgroundnya adalah Fakultas Sastra dan Budaya. Novel, mahasiswa bilang, adik-adik mahasiswa menyatakan, saya baru baca novel. Novelnya based on true story, tapi tetap saja, yang namanya novel itu adalah fiksi. Gitu. Jadi harus dicek betul lagi, benar nggak storynya, benar nggak? Gitu. Jadi jangan sampai kita tersesat karena tidak berbicara ataupun memverifikasi fakta sebelum berbagi. Ya. Waspada Undang-Undang ITE, ya, hukum lokal, jadi ada jalurnya masing-masing di setiap negara, termasuk di Indonesia. Beberapa contohnya nih, ya, contoh gerakan yang mungkin adik-adik mahasiswa sering temui di hari-hari adik-adik mahasiswa sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa itu masanya bereksplorasi, mencari jati diri ya, untuk sebelum beralih menjadi dewasa dan manula seperti Pak Wahyu dan saya. Ya. Beberapa gerakan contohnya misalkan kampanye lingkungan hidup. Ini sering kali nih dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat RT, RW, organisasi Karang Taruna, itu ada kampanye lingkungan hidup yang menggunakan ruang-ruang digital untuk memperkuat aktivismenya gitu ya, mengkampanyekannya. Penggalangan dana bencana alam yang tadi saya singgung, atau kampanye anti perundungan ya. Kita di Gunadarma ini di UGTV juga ada kan tentang cyberbullying ya. Kalau nggak salah saya lihat di kampus tuh mungkin ada dari mahasiswa perhatikan ada banner-banner gitu. Bahkan kalau di media-media Gunadarma juga kampanye anti perundungan, karena perundungan itu tidak ada tempatnya di institusi pendidikan. Ya. Betul ya Pak Wahyu ya? Iya, betul. Terus gerakan kesetaraan gender ya. Edukasi kesehatan masyarakat. Ini pada saat zaman pandemi
sering sekali edukasi kesehatan masyarakat itu melalui aktivisme digital. Ya, karena mengedukasi masyarakat, ini loh buat pernapasan seperti ini, makanan yang sehat seperti ini, dan sebagainya. Ya, karena waktu itu juga kita tidak bisa tatap muka langsung ya, jadi edukasi kesehatan itu melalui, ada yang fokus aktivisme digitalnya itu fokus kepada kesehatan diabetes misalkan, atau kesehatan paru-paru gitu. Termasuk juga pendidikan, gitu ya. Ada yang memang mengedukasi aktivisme digitalnya adalah untuk meningkatkan pendidikan warga negara Indonesia misalkan. Advokasi hak penyandang disabilitas, seringkali penyandang disabilitas itu membuat bahkan berpartisipasi, dan publik yang tidak menyandang disabilitas juga ikut berpartisipasi. Jadi seperti di lingkungan ruang-ruang publik, toilet untuk disabilitas, jalanan ramah lingkungan. Kita lihat trotoar yang ada buat jalur tunanetra, tiba-tiba ada pohon, ya pohonnya akhirnya, tebang pohon, mungkin melalui aktivisme digital, terus kemudian terdengar, akhirnya di jalannya dirapikan. Jadi seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus aktivisme digital yang kampanye, lingkungan hidup, penggalangan dana bencana alam dan sebagainya itu bisa dipengaruhi, itu bisa berdampak pada pesan yang jelas. Menggunakan media yang menarik. Ada kolaborasi komunitas di situ, Pak Wahyu. Ada kredibilitas informasi dan ada konsistensi kampanye. Konsisten dia tidak berubah-ubah. Kalau memang dia untuk edukasi kesehatan masyarakat, ya informasinya kredibel di bidang itu dan konsisten, tidak berubah-ubah. Lagi hype-nya kampanye ini dia ikut gitu. Enggak. Dia memang aktivisme digital, ya memang layaknya aktivisme yang ada di kehidupan nyata. Mereka fokus pada satu tujuannya masing-masing. Kesimpulannya apa? Aktivisme digital itu mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masa kini. Teknologi digital memungkinkan informasi itu tersebar cepat, luas dengan jaringan solidaritas, serta meningkatkan keterlibatan warga dalam berbagai macam isu publik. Namun efektivitas aktivisme digital ini bergantung kepada literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika bermedia, dan tindakan nyata di dunia luring. Maka dari itu adalah di mahasiswa Gunadarma kita bekali dengan mata kuliah Digital Citizenship agar bisa menggunakan media digital, melakukan aktivisme digital dengan lebih baik gitu, Pak Wahyu. Mungkin nafas dulu saya, Pak Wahyu. Mungkin ada yang ditanyakan gitu. Betul, Mas. Saya ada satu hal yang mau saya tanyakan, nanti mungkin bisa dijawab dengan cepat sebelum waktunya habis, ya Mas ya. Tadi kan bicara tentang selektivism. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya netizen itu nggak berhenti di selektivism gitu loh, Mas. Jadi nggak cuman ngerasa nyumbang aktivitas dikit, tapi udah kayak jadi hero gitu. Apa yang bisa bikin mereka terdorong untuk bisa berkontribusi lebih banyak, Mas? Nah, masalah terdorong untuk berkontribusi lebih banyak itu faktornya variabelnya banyak, Pak Wahyu. Tentu preferensi dengan aktivisme digital tersebut. Misalkan tadi dia orangnya memang mempunyai preferensi dengan lingkungan hidup yang sama, mungkin dia akan bisa berkontribusi dengan lebih nyata. Jadi kembali lagi menurut saya ada beberapa hal. Satu variabel pertama adalah aktivisme yang di digital itu mempunyai tujuan yang sama dengan dia. Nah, mungkin dia akan berkontribusi lebih lanjut karena dia mempunyai preferensi yang sama, punya minat yang sama, punya pemahaman yang sama. Yang kedua adalah kesadaran akan kebutuhan itu. Punya minat sama, satu tujuan, tapi tidak punya kesadaran bahwa dia harus berbuat sesuatu, itu juga akan membatasi. Gimana caranya? Itulah gunanya aktivisme digital, dia mengencourage orang untuk tertarik dan berkontribusi. Kembali lagi ke karakter dan latar belakang orang tersebut. Nah, kan ada orang yang memang mungkin ingin lingkungannya hijau, tapi keadaan ekonomi, keadaan sosialnya terhimpit sehingga dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti itu. Ada juga orang yang punya keleluasaan finansial, keleluasaan waktu dan sebagainya, tapi dia tidak punya preferensi, misalkan tadi kampanye lingkungan hijau, ya dia juga tidak akan tertarik. Jadi kembali lagi
situasi kondisi latar seseorang ditambah dengan variabel bahwa itu sesuai dengan minatnya, itu harus ada dua-duanya sehingga dia bisa berkontribusi lebih lanjut. Kalau tidak ya hanya memang kebutuhannya ya masih syukur sih sebenarnya dia untuk selectivism gitu ya. Gitu. Baik Pak. Baik Pak Khotib, menarik sekali pembahasannya terkait aktivisme digital dan partisipasi sosial, terutama pada segmen 1 ini ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Untuk pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Tadi di segmen 1 kita telah banyak membahas mengenai definisi terutama terkait dengan aktivitas digital dan partisipasi sosial, kemudian karakteristik yang ada, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian ada peran media sosial, dan tantangan gitu ya, dan ada banyak lagi masih sebetulnya. Nah sekarang di segmen kedua ini kita akan bicara tentang budaya populer dan kewarganegaraan digital atau bahasa kerennya pop culture and digital citizenship gitu ya Pak Khatib ya. Monggo Pak bisa dijelaskan ini tentang apa ini materi yang kedua ini? Ya, ini sebenarnya masih berkaitan dengan aktivisme digital. Salah satu bentuk aktivisme itu adalah melalui medium-medium pop culture. Oh, baik. Jadi makanya kemudian segmen ini turunannya adalah pop culture dan digital citizenship. Apa sih pop culture itu? Jadi pop culture itu kalau di era digital ini bukan lagi yang sifatnya partisipatif ya. Jadi warga digital atau netizen itu tidak hanya menjadi konsumen pasif, ya, tapi juga produsen konten atau prosumer ya. Jadi dari tren joget di TikTok, pembuatan meme, musik remix, sampai budaya K-pop semuanya digerakkan oleh netizen. Disinilah digital citizenship bermain. Jadi gimana kemudian kita mengekspresikan diri melalui budaya populer dengan tetap menjaga etika, hukum, dan tanggung jawab sosial yang dalam perkuliahan kita hampir selesai 1 semester ini sudah kita bahas. Nah, kemudian yang salah satu bentuk budaya populer yang ada di dalam ruang cyber atau ruang-ruang digital yang terkait dengan aktivisme digital tadi adalah komunitas penggemar atau fandom. Nah, jadi ada fandom sebagai ruang partisipasi warga digital atau netizen tadi. Jadi fandom modern itu bukan lagi sekarang orang kumpul bertemu dengan idolanya, book signing atau segala macam, tetapi sudah menjadi sebuah ekosistem sosial politik kalau di dalam ruang digital. Ruang-ruangnya terbuka sehingga tidak sempit lagi dalam satu pertemuan tatap muka saja, dia menjadi lebih mengglobal. Maka dari itu karakteristik positifnya fandom itu adalah kolaborasi global. Seorang yang fandom dari berbagai negara bekerja sama secara online misalkan, melintasi batas geografis dan bahasa untuk membuat produk, misalkan ada film dari yang terbaru gitu ya, atau game terbaru, mereka tidak sungkan untuk berpartisipasi kalau mereka memang bagian dari komunitas fandom tersebut untuk misalkan membuat subtitlingnya atau kemudian untuk menerjemahkan. Ada beberapa aplikasi, ada beberapa game-game online itu yang memang melibatkan fandomnya untuk membantu untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mereka, misalkan bahasa Thailand atau bahasa Indonesia yang kemudian menjadi resmi gitu ya. Mungkin adik-adik mahasiswa sastra sudah terbiasa itu karena ada mata kuliah tertentu yang memang mengajarkan itu Pak Wahyu untuk menerjemahkan di aplikasi game dan sebagainya. Dan kemudian selain kolaborasi tersebut ada aktivisme dan filantropi yang tadi
menggalang dana, ya. Jadi fandom itu melakukan aktivisme digital, ya. Dia melakukan bahkan ada idolanya sakit misalkan flu, ya, berbondong-bondong semua untuk membawakan obat, ya, ataupun ada berduka segala macam. Jadi kadang-kadang menggalang dana untuk kemanusiaan atau bahkan yang dimotori oleh idolanya, gitu. Jadi idolanya berkata A, fandomnya mengikuti, gitu. Nah, jadi aktivisme digital juga tetap dalam konsep komunikasi masih ada opinion leader lah, ya. Bedanya gitu. Aktivisme digital yang ada opinion leadernya yang membuat akhirnya fandom-fandom tadi bergerak. Jadi ada budaya partisipatif di situ. Ya, ekosistem fandom digital berarti budaya di mana individu tidak hanya bertindak sebagai konsumen tetapi juga sebagai kontributor atau produsen. Karakteristik utamanya adalah mereka mempunyai hambatan yang rendah untuk berekspresi secara artistik. Kita ambil contoh fans-fansnya film Marvel atau film-film tertentu, mereka sudah membuat versi fansnya, ya. Nah, ataupun juga menciptakan kreasi untuk kemudian melakukan crowdfunding, itu juga terjadi. Kemudian hubungan mentorship antar penggemar, fans senior dan fans junior, itu juga ada, ya. Wah, kamu fans ini ya, iya, tahu nggak adegan ini ya, kamu baru nonton ini ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Keyakinan bahwa kontribusi mereka memiliki makna bagi komunitas. Jadi mereka meyakini bahwa hadir dan berpartisipasi dalam komunitas tersebut membuat eksistensi mereka ada. Maka ada partisipasi digital di situ. Ekosistem fandom digital ini juga mempunyai infrastruktur dan dia berkembang seiring waktu, ya. Sebelum ada internet, ya, tentu hanya bersifat lokal, bertemu dengan konvensi fisik, ya. Kemudian ya ada sesi-sesi tertentu. Tapi kalau di era digital ini menurut dia sudah berorganisasi dalam skala global, nggak ada hambatan geografis. Fan di Indonesia dengan fandom yang di Korea misalkan, mereka masih bisa bertemu dan berkolaborasi di ruang-ruang digital. Sehingga meminimalisir biaya produksi dan distribusi, hampir nol, ya. Dan tidak pernah bisa seluas ini kalau nggak ada teknologi digital. Nah, kemudian di balik fandom tadi, ya, fandom digital tadi, ya, ada hubungan parasosial. Ini sempat disinggung juga beberapa pekan lalu, ya. Ilusi hubungan tatap muka dan persahabatan intim antara audiens dengan figur media baik selebriti, idol, karakter fiksi, meskipun interaksi tersebut bersifat satu arah. Seringkali misalkan idolanya atau karakter tokoh tertentu mengatakan, ayo kita bantu bencana di Sumatera, kita buat crowdfunding karena dia fan terhadap misalkan filmnya si tokoh tersebut. Wah, mereka aktivisme digitalnya, partisipasi sosialnya muncul, gitu. Sehingga ada aspek psikologis tersebut, ya. Jadi media sosial tersebut mengeksplorasi aspek psikologis tersebut, membuat seakan-akan ada keterikatan emosional dan loyalitas, tapi sebenarnya hubungannya adalah ilusi. Ya, bukan akses langsung, ya. Nah, disitulah kemudian hubungan parasosial terjadi yang meningkatkan ikatan emosional dan loyalitas finansial, tetapi juga secara tidak langsung dia ilusi karena tidak mempunyai sebenarnya keterikatan emosional di dunia nyata. Nah, dari hubungan parasosial tadi kita juga melihat fandom sebagai kekuatan ekonomi, give economy versus komersial. Ya. Pada prinsipnya apa yang dieksplorasi di ruang digital terhadap tadi yang membentuk fandom-fandom tadi itu pada dasarnya adalah ujuannya adalah komersial. Tapi kemudian ada yang namanya konsep give economy. Seperti sekarang kalau kita lihat live streaming atau apa kasih paus, ya kan, ada donate, ya kan, gitu. Itu ada give economy. Bahkan kalau kita lihat kemarin fenomena yang menarik itu
di era sekarang kemarin Marapton, ya, Marapton Reza Arab itu donasinya itu juga luar biasa gitu ya, give ekonomi gitu ya. Jadi rela untuk melakukan tidak hanya memberikan finansial tapi juga melakukan sesuatu demi idola-idola mereka. Ya. Oh, saya beberapa waktu lalu juga ada fenomena apa tuh yang joget-joget terus satu kampung bahkan berhenti kemudian hanya untuk joget-joget untuk menunggu donate ya, itu pernah dengar? Pernah ngelihat Pak Hotip juga begitu kan? ya gitu-gitu ya, pakai di live TikTok ya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat give ekonomi itu menjadi salah satu penggerak. Kalau tadi aktivisme digital itu menggerakkan dalam satu tujuan, kalau di sini kemudian dieksplorasi, dikapitalisasi sehingga menjadi give ekonomi. Tujuannya ya tentu untuk memuaskan intimate dalam konteks dia dengan idolanya, fandom tadi. Nah, seringkali perusahaan entertainment itu berusaha mengkomodifikasi give ekonomi ini. Mereka misalkan, ayo kita mau ada desain nih untuk album barunya Pak Wahyu sebagai misalkan idol ya kan. Ayo lomba desain, nanti desainnya dipakai. Dia secara tidak langsung dia sudah berbondong-bondong orang akan merasa mendesain sebagus mungkin untuk idolanya. Dan si perusahaan entertainment tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan rewardnya hanya adalah digunakan. Ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kan mengeksploitasi sebenarnya. Secara tidak langsung. Tapi ya itulah kekuatan give ekonomi tadi. Apakah sah saja? Apakah etis, itu urusan yang bisa diperdebatkan. Karena kan ikhlas sih itunya. Karena psikologisnya tadi seperti itu. Fenomena crowdfunding juga oleh penggemar bahkan sampai memasang iklan ya, kadang-kadang ada iklan di billboard untuk idolanya gitu ya. Nah, kalau kita di fenomenanya di Indonesia ini kan kadang-kadang untuk menyatakan cinta, selamat ulang tahun di billboard. Nah, di dalam dunia digital juga seperti itu, memasang foto, misalkan saking ada yang ngefans kepada saya, misalkan memasang foto saya sebagai profile picture-nya misalkan. Gitu. Selamatkan Pak Juma gitu kan misalkan ya. Save Mr. Juma ya gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada give ekonomi, ada eksploitasi, ada eksplorasi. Ya, itu yang terjadi di ruang digital kita saat ini terkait dengan partisipasi sosial khususnya dalam konteks fandom tadi. Ada fan activism dari fiksi ke politik dunia nyata ya. Jadi ada mobilisasi komunitas penggemar untuk tujuan misalkan keadilan sosial politik atau filantropi, donasi ya, menggunakan narasi infrastruktur dari fandom tersebut. Contoh misalkan Harry Potter Alliance yang bernama Fandom Forward menggunakan konsep Dumbledore's Army ya, untuk mengadvokasi literasi global dan hak asasi manusia terkait tujuan-tujuan tertentu ya, dan hak asasi manusia. Fandom menggunakan fiksi sebagai lensa untuk memahami dan melawan ketidakadilan di dunia nyata. Oh, misal ya itu Dumbledore's Army, ataupun misalkan kemudian ada BTS ya, segala macam, mereka menyuarakan melalui ruang-ruang digital. Oh, mereka say no to racism, semua sampai bawahnya hashtag say no to racism, BTS say no to racism, terus sampai segala macam. Ya. Black Lives Matter ya, ingat ya, idol-idolnya semua bintang filmnya itu akhirnya bikin hashtag aktivisme digital, fans-fansnya, fandom-fandomnya turut mengaktiviskan. Bahkan ada ayo kita kumpul demo di depan Washington DC ya gitu. Okay. Atau polisi ya, mereka kumpul ya, itulah yang terjadi. Jadi kadangkala ruang-ruang budaya populer itu dipandang sebelah mata, tapi sebenarnya itu adalah alat aktivisme digital yang lebih solid dan kemudian lebih solid dan lebih bisa dipercaya ketimbang misalkan yang tadi yang muncul tiba-tiba gitu. Ya, bot-bot itu akan terdeteksi tidak langsung, akan terdeteksi karena mereka lingkungannya komunitasnya fandom tadi, fan activism. Tetapi punya tantangan etika juga, ada sisi gelap budaya populer digital itu juga ada.
Fanatisme buta salah satunya, cyberbullying, fan wars ya. Wah, saya sukanya Thor, saya sukanya Loki. Wah, udah berantem deh tuh kadang-kadang gitu ya. Atau nih harusnya endingnya begini, Marvel sama DC misalkan. Kalau di barat sana gitu. Jadi ada cyberbullying. Oh, saya sukanya artis A saya disenggol sedikit, ada perundungan di dunia digital. Jangan senggol Pak Wahyu. Wah, Pak Wahyu itu artis kita misalkan ya. Misalkan. Dan ada hak cipta, ada pembajakan konten, bahkan ada konsumerisme berlebih. Apa sih? Yaitu FOMO tadi, fear of missing out. Itu konsumerisme yang berlebih. Algoritma media sosial memanfaatkan tren budaya populer untuk mendorong pembelian barang komersial, merchandise, tiket, tren fashion yang tidak ramah lingkungan atau bahkan tidak ramah untuk kantong. Tapi karena dia dibangun untuk konsumerisme berlebih yang mengeksplorasi fandom tadi, akhirnya orang menjadi FOMO, fear of missing out. Ya. Nah, spektrum partisipasi budaya populer kita bisa lihat di layar. Untuk konsumsi pasif, tingkat partisipasinya tindakan warga digitalnya hanya menonton, mendengarkan atau membaca tren yang viral. Tetapi dampaknya terjebak dalam algoritma yang membuang waktu. Doom scrolling ya, cuma scroll lagi aja. Berita itu ini nggak penting. Sebenarnya otak kita tuh banyak berita-berita atau informasi yang sebenarnya tidak perlu masuk ya. Kita scroll. Jadi adik-adik mahasiswa jangan usah scroll. Kadang scroll cuma ngeliat kucing jatuh gitu ya. Kucing loncat, kucing jatuh, kucing makan. Dan itu aja. Nah, itu informasi yang sebenarnya bisa diganti dengan misalkan scroll tentang ilmu psikologi, scroll tentang ilmu sastra. Jadi masuk gitu ya. Betul gak Pak? Betul. Sekali-kali boleh lah lihat-lihat yang aneh-aneh gitu ya. Sekarang kan makin aneh-aneh Pak Wahyu di dunia media sosial tuh makin aneh-aneh ya. Kalau nggak aneh nggak menarik perhatian, iya. Nggak dilihat nanti. Nah ini membuktikan bahwa saya termasuk yang menyukai yang aneh karena ketika saya scroll aneh algoritmanya yang aneh-aneh, aneh-aneh ya kucing ya apa segala macam ya. Dan ada kurasi dan interaksi, memberikan like, share, menyebarkan meme. Nah nanti meme nih kita akan bahas sendiri ini mengenai meme ya. Atau berkomentar pada isu budaya populer. Dampaknya harus menyaring konten agar tidak menyebarkan rumor atau hoax. Ya. Produksi kreatif, membuat fan art. Nah ini sering banget fan art di dalam dunia digital ya. Muncul teaser atau trailer yang dibuat oleh fans ya. Melakukan video editing, melakukan copywritingnya dari versi fan ya. Audio juga. Nah tapi resikonya berarti dia harus memahami dulu hak cipta, copyright dan atribusi karya asli. Supaya tidak dieksplorasi, supaya tidak juga melanggar hukum. Kemudian aksi kolektif, ya ini tadi menggerakkan komunitas penggemar untuk donasi sosial atau advokasi isu lingkungan atau politik. Perwujudan tertinggi dari digital citizenship yang berdampak positif di dunia nyata ya ini. Orang Indonesia semua, ayo kita selamatkan Indonesia misalkan. Akhirnya donate untuk Indonesia lebih baik misalkan, nyumbang, lunas deh utang Indonesia, ceritanya gitu. Misal, itu kan contoh. Jadi ada aksi kolektif gitu. Oke. Maka menjadi penting itu adalah penggemar yang cerdas atau smart fan ya. Bagaimana 9 elemen kewarganegaraan digital yang digital access, digital divide dan sebagainya itu diterapkan dalam aktivitas budaya populer sehari-hari. Perlu adanya namanya tiket, ini sudah pernah kita bahas. Ada hukum digital juga kita bahas, kesehatan digital juga pernah kita bahas. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Wahyu. Ya, baik. Sebelum kita lanjut lagi nanti. Baik, menarik sekali Pak Khotib. Kita tadi sudah bicara tentang intinya sih di segmen kedua ini adalah tentang budaya populer. Ya sudah melibatkan bukan cuma sosial media tetapi juga artis. Gitu. Ini tadi saya sempat mencatat beberapa hal menarik yang kayaknya harus saya tanyakan ke Pak Khotib nih ya. Yang pertama banget tadi sempat bicara tentang fan wars. Banyaklah
kita sering lihat itulah di berbagai medsos gitu. Menurut pendapat Pak Khotib gimana? Kalau fan wars itu namanya fans, kalau nggak dikendalikan kan yang memang kemana-mana ya, liar. Fan wars itu kalau kita lihat bukan cuma di bidang seni, di bidang olahraga pun juga kayak begitu kan, betul. gitu. Apa nggak bisa artisnya atau si figur populernya itu bicara sesuatu gitu untuk fan wars ini berhenti gitu, atau mereka memang sengaja membiarkan fan wars sebagai salah satu strategi untuk tetap populer, tetap jadi pembicaraan di kalangan fans itu. Gimana menurut Pak Khotib soal ini? Nah, ini kita lihat dulu dari mana persepsinya. Mungkin dari industri bad news is good news kadang-kadang ya. Jadi memang untuk tetap mempertahankan popularitas perlu bad news juga gitu. Bisa jadi gitu. Dan sebenarnya memang benar, semua fandom ini tidak hanya untuk komunitas budaya populer, tapi olahraga juga sudah ada. Bahkan dalam tingkat nasionalisme juga kita sebagai warga negara juga secara tidak langsung kita melakukan fandom. Kayak misalkan kemarin ada Sell Indonesia, jadi tagar hashtag Sell Indonesia, Sell dibalas lagi Sell Singapura, ya kan. Ada, kita masih ingat beberapa waktu lalu antara fans Korea dengan siblings Southeast Asia, ya. Itu kan kurang lebih menunjukkan ada fandom di situ, ya. Ada kolektif tergantung di mana konteksnya. Kalau tadi dalam isu nasional, mungkin yang tadi kalau misalkan let's say penggemar MU dengan penggemar Liverpool misalkan dalam olahraga. Kembali ke pertanyaan, industri kadang-kadang untuk bidang entertainment memang memelihara seperti itu. Memelihara konflik kalau menurut saya. Karena bad news is good news. Itu butuh. Ya, seringkali kita melihat perdebatan di media sosial itu memang dibiarkan ataupun memang tidak bisa terbendung. Tapi di sisi lain ada juga artis-artis yang bertanggung jawab atau selebritis yang bertanggung jawab atau tokoh-tokoh publik yang bertanggung jawab yang memang menyerukan. Tapi kecenderungannya mereka lebih memilih diam. Kenapa? Karena semakin banyak bicara di dunia digital itu semakin banyak juga responnya. Jadi kalau diam dia biasanya akan berlalu. Tapi kalau dia berkomentar atau mungkin berusaha untuk menengahi, yang ada justru dia menjadi objek bulan-bulanan biasanya seperti itu. Malah membuat kisruh makin panjang. Kalau pengamatan saya seperti itu. Jadi variabelnya banyak. Kenapa itu kemudian masih bertahan? Ya variabelnya seperti itu. Menurut saya itu Pak Wahyu. Baik. Satu pertanyaan lagi Pak menjelang akhir dari sesi kedua. Tadi sempat bicara tentang fan art. Fan art. Kemarin saya lihat sering tuh ya di Instagram itu video-video bikinan banyak orang dengan menggunakan AI gitu ya, tentang Marvel gitu. Misalnya Scarlet Witch berantemnya sama Mak Lampir, kayak gitu-gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata dari pihak misalnya Marvel sendiri juga nggak ngapa-ngapain gitu loh, didiamkan aja gitu. Banyak yang terus request dong coba berantemnya sama Gatot Kaca misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ada persoalan hak cipta tuh di situ. Gimana tuh Pak? Pertama bagi Marvel mungkin kalau ya kembali lagi saya tidak tahu bagaimana Marvel, tapi yang jelas industri itu akan senang apabila secara tidak langsung kan berarti fans tadi membantu mempromosikan produk budaya populernya Everlasting. Mungkin kalau tidak ada seperti itu ya produk-produknya Marvel, film-filmnya ataupun tokoh-tokohnya ya tidak akan terdengar lagi gitu. Tapi karena ada kebutuhan itu selalu ada, sehingga ketika mereka mengeluarkan produk budaya populer film baru, kontinuitas itu terjaga oleh fandom-fandom tadi gitu ya. Masalah hak cipta tentu saya yakin industri juga akan melihat sejauh mana itu melangkah. Kalau misalkan ternyata nggak terlalu ini mungkin akan dibiarkan. Tapi kalau udah sampai mengganggu pendapatan pasti akan ini. Saya yakin mereka sudah punya sistemnya masing-masing.
Dan kita bagaimana? Ya kita menikmati saja. Kita tidak kita kita nggak bisa nonton, kita nggak bisa buat, ya kita nikmatin aja. Request dibikinin Iya, gitu ya. dibikinin. Jadi kadang-kadang mengakomodasi hayalan tanpa batas gitu, kebayang kayak malah hampir kok ribut sama Wanda gitu kan. Itu menarik sekali. Baik Pak Hotip, terima kasih banyak, kita sudah sampai di akhir sesi kedua ini gitu ya. Tadi kita sudah bicara tentang fandom gitu ya, tentang budaya partisipatif, tentang relasi parasosial. Ini juga salah satu topik populer di psikologi, termasuk berbagai tantangan etika yang ada gitu. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan tema yang lebih menarik. Kalau nggak salah tadi sempat bilang meme gitu ya di segmen ketiga. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Tadi kita sudah banyak bicara di segmen 1 dan 2 tentang aktivisme digital gitu ya, partisipatif. Kemudian di segmen 2 kita bicara tentang fandom yang sudah menarik banget gitu ya. Kita bicara tentang budaya-budaya populer gitu, relasi parasosial. Nah, tadi saya sempat dapat bocoran nih dari Pak Hotip bahwa nanti di segmen 3 kali ini kita akan bicara tentang meme gitu ya, humor digital, komunikasi populer. Nah, tanpa kita tunggu lagi, kita minta langsung Pak Hotip, monggo Pak, gimana penjelasannya? Baik, tadi kita di segmen pertama bahas aktivisme digital, kemudian turun bagaimana kemudian budaya populer dan fandom tersebut terlibat dalam aktivisme digital. Kemudian kita lihat sekarang kita akan bahas bagaimana kemudian aktivisme digital, fandom tadi yang keterlibatan dalam kegiatan aktivisme dan partisipasi sosial dalam dunia digital itu direfleksikan melalui bentuk-bentuk humor, komunikasi populer dan meme ya. Apa sih itu meme ya? Jadi adik-adik mahasiswa, meme itu bukan alif lam mim ya, meme ya. Jadi meme itu adalah unit budaya yang menyebar dari satu individu ke individu lain melalui imitasi. Jadi contohnya misalkan lagu, mode pakaian, kemudian kebiasaan, slogan, simbol budaya itu masuk ke dalam individu, terdoktrinisasi dalam individu yang kemudian dia sebarkan melalui meme gitu. Meme budaya dan ke meme internet. Meme tradisional misalkan cerita rakyat, mitos, lagu daerah, ungkapan-ungkapan populer muncul kemudian masuk ke meme internet di era internet. Ada gambar lucu, video pendek, teks humor, GIF, parodi digital, stiker, ya itu masuk ke dalam meme internet. Yang tadinya tradisional kemudian masuk ke dunia digital, berubah menjadi komodifikasi bentuknya. Nah, sejarahnya perkembangan meme di internet itu dari kapan sih? Dari era awal tahun 1990-an ada forum daring, ada email berantai ya. Kemudian era web 2000-an ada blog, ada forum komunitas, ada situs berbagi gambar ya. Situs berbagi gambar. Kemudian era media sosial 2010 sampai sekarang ada Facebook, Instagram, X, TikTok, WhatsApp yang kemudian menjadikan bagian dari komunikasi sehari-hari masyarakat digital. Jadi si meme tadi itu. Ada beberapa karakteristik meme di internet. Satu, replikasi, mudah ditiru dan dimodifikasi. Kedua, variasi, banyak versi dari satu format. Partisipatif, siapapun dapat membuatnya. Kemudian viral, cepat menyebar melalui internet. Intertekstual, mengacu pada peristiwa atau budaya tertentu. Itu karakteristiknya. Jadi, dan meme ini
karakteristik meme ini kemudian berlaku bahwa meme itu tidak hanya sebagai alat komunikasi ataupun medium komunikasi populer, tetapi dia juga berfungsi sebagai banyak hal. Jadi tidak hanya untuk hiburan lucu-lucuan, tapi dia misalkan untuk sarana komunikasi, penyebaran ide, ekspresi identitas, pembentukan opini publik, produksi makna budaya, bahkan menjadi bahasa baru di dalam dunia digital. Nah, budaya populer sering menghasilkan bahan bagi meme. Contohnya film. Tadi kita udah bahas budaya populer kan, ada fandom tadi. Jadi kayak film, serial televisi, selebritis, musik, tokoh politik, peristiwa viral, semuanya itu membantu perluasan jangkauan budaya populer kepada publik ya. Jadi seringkali meme-meme itu diambil dari pop culture ya, dari budaya populer. Yang meme itu kemudian juga bisa menjadi salah satu atribut dalam produksi aktivisme digital. Nah, dalam meme itu ada humor. Humor yang merupakan unsur utama. Bentuk humor yang sering muncul adalah ironi, sarkasme, parodi, absurditas, eksagerasi atau berlebihan, yang kemudian membantu pesan untuk bisa lebih mudah dan diterima oleh masyarakat, ya, oleh audiens, ya. Gitu. Nah, teori humor dan meme, kita bisa membahasnya secara teoritis bahwa ada yang namanya orang tertawa karena merasa lebih unggul, ada juga yang karena muncul atau ketidaksesuaian, humor itu jadi karena tidak sesuai, jadinya lucu, jadi tidak terduga ya. Jadi humor ya. Kemudian teori pelepasan, relief teori, humor menjadi sarana pelepasan ketegangan sosial. Tiga teori tersebut atau tiga konsep tersebut bisa dibahas untuk menganalisis meme digital. Apakah di situ membuat kita merasa lebih unggul? Apakah itu membuat kita jadi itu tidak terduga sehingga itu menjadi menarik bagi kita, atau justru menjadi sarana pelepasan ketegangan sosial? Kalau untuk superioritas, ada meme-meme yang memang menunjukkan digunakan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Gitu. Ketika orang menggunakan meme tertentu, bisa untuk menunjukkan bahwa itu dia berhasil misalkan untuk membuat orang lain merasa dirinya lucu ataupun dan sebagainya ya, atau tidak sesuai gitu. Humor muncul dari sesuatu yang tidak terduga, tidak sesuai dengan realita, misalkan kucing pakai helm naik motor gitu kan, pergi zoom gitu ya. Atau juga untuk pelepasan ketegangan sosial, lagi komunikasi melalui WhatsApp tiba-tiba stuck hubungannya, terus kemudian memberikan meme lucu, cair lagi kembali. Nah, ada juga yang sebagai satir sosial, adalah kritik yang disampaikan melalui humor. Fungsi satir mengkritik perilaku sosial, menyoroti ketimpangan, mengungkap kontradiksi masyarakat, menyampaikan kritik secara langsung. Meme sering menjadi alat kritik yang efektif karena mudah dipahami. Jadi banyak sekali tuh meme-meme sekarang tuh yang berangkat dari budaya populer. Contohnya misalkan lagu MBG misalkan. Ada meme dengan Pak Bahlil, banyak sekali meme Pak Bahlil dijadikan meme. Itu salah satu untuk kadang-kadang di sarkas ataupun satir menggunakan tokoh-tokoh publik yang mereka tuju dan kemudian mereka jadikan meme, humor. Meme dan kritik politik. Dalam politik, meme digunakan untuk mengomentari kebijakan publik, mengkritik pejabat, mendukung kandidat tertentu, membangun opini publik, sehingga menjadi bagian dari komunikasi politik digital modern. Ya, itu adalah meme. Jadi di ruang-ruang digital, aktivisme digital itu banyak menggunakan atribut meme. Ya. Mengapa meme efektif? Sederhana, singkat, bisa dipahami. Secara visual menggabungkan gambar dan teks, memicu tawa, memicu marah, memicu simpati, itu bisa didapatkan melalui meme. Dan mudah menyebar dalam hitungan menit. Karena itu meme sering lebih berpengaruh pada pesan formal. Ya. Nah, gimana kemudian sekarang memproduksi meme? Pembuatan meme biasanya melibatkan isu atau fenomena tertentu. Ada gambar, ada template, menambahkan teks. Biasanya
dalam konteks budaya populer mereka mengambil contoh yang paling terkenal saat ini di Indonesia mungkin meme atau stikernya Bang Haji Mandra, sombong amat. Sombong amat. Mungkin kesannya sederhana, kalau dipakai dalam komunikasi cuma dilihat bahwa oh dia kalau ingin mengatakan ada komen terus pengen ngasih tahu orang itu sombong, dia menggunakan meme tersebut gitu. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya pilihan menggunakan meme tersebut adalah untuk mengatakan orang sombong tetapi tidak dalam kapasitasnya menyinggung, humor. Orang yang menerima pun menjadi lebih menerima aspek tersebut. Atau mungkin dalam aspek sosial budaya juga menggunakan Bang Haji Mandra pada saat potongan dia di sinetron Sidul, di mana di situ latarnya adalah orang sederhana gitu. Biasanya mengatakan sombong amat berarti lawan bicaranya dianggap meninggi gitu. Itu ada pesan-pesan semiotika yang kemudian bisa dianalisis dalam hal konteks budaya. Sehingga produksi meme itu menyesuaikan dengan konteks budaya, konteks komunikasi yang ingin digunakan sebelum diunggah ke platform digital. Saat ini produksi meme dapat dilakukan oleh siapa saja melalui smartphone, melalui telepon pintar. Nah, meme tersebut selain dibuat tentu ada siklus kehidupannya. Ada siklusnya, meme pertama kali dibuat, dibagikan oleh pengguna lain, muncul berbagai variasi, menjadi tren internet, digantikan oleh meme baru. Pasti berubah-berubah gitu. Ada siklusnya. Buat, habis gitu ini gitu. Hanya sedikit sekali meme yang kemudian bertahan lama ya. Digunakan oleh orang berulang kali selama durasi waktu yang cukup panjang itu tidak banyak gitu. Makanya tadi saya sampaikan meme Bang Haji Mandra itu adalah salah satu yang populer dan masih berlangsung sampai saat ini gitu. Masih digunakan untuk sampai saat ini. Tentu ada tantangannya ya nanti untuk terkait itu menyebarkannya melalui Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp ataupun X gitu. Sehingga meme itu bisa tersebar dalam jutaan pengguna. Ada konsekuensinya adalah ketika orang tersebut tidak disetujui untuk menjadi bagian dari meme tersebut. Misalkan wajah saya dijadikan meme. Sekarang udah ada undang-undang ITE di Indonesia, tidak boleh sembarangan menggunakan wajah ataupun atribut lain yang berkaitan dengan privasi seseorang. Nah, padahal meme tersebut sudah menjadi budaya digital. Warga digital atau digital citizen atau netizen itu tidak lagi menjadi konsumen tetapi juga produsen, bahkan mendistribusikan. Makanya ini disebut participatory culture. Jadi meme merupakan salah satu bentuk budaya partisipasi yang memang paling nyata, yang kemudian memang ada gitu. Oke, dampak positifnya apa sih? Dampak positif meme. 1, menyederhanakan informasi kompleks. Ya. Terus kedua, mendorong diskusi sosial. Ketiga, membuka ruang ekspresi. Keempat, menghubungkan kelompok dengan pengalaman serupa. Ya. Jadi secara tidak langsung, secara positif mereka tidak hanya menghibur, tapi juga bisa menyampaikan dengan pesan dengan mudah. Misalkan menghemat air, ada bikin meme tentang menghemat air, meningkatkan kreativitas orang untuk membuat hal-hal yang baru, bahkan membangun komunitas. Ya. Sehingga pada akhirnya menjadi sarana edukasi yang menarik dalam konteks ilmu psikologi, ilmu komunikasi, bahkan ilmu sastra dan budaya pun juga sangat menarik untuk menganalisis meme. Jadi itu sebenarnya menurut saya produk budaya yang kalau untuk adik-adik mahasiswa dijadikan objek makalah, objek skripsi masih sangat menarik dan masih bisa terus berlangsung karena meme-meme dan isu-isu sosial budaya serta politik itu selalu silih berganti gitu. Jadi masih bisa dibahas. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu adalah disinformasi, ya, penyebaran informasi yang tidak akurat, cyberbullying, ya tadi yang Pak Haji Mandra diambil terus dia kemudian itu dipakai, ya mungkin dia mungkin saat ini mungkin masih berkenan, tapi kalau misalkan terus tiba-tiba disebarluaskan dengan meme saya, ya mungkin saya tidak akan menerima, bahkan mungkin menjadi ejekan individu atau ejekan kelompok.
sehingga memperkuat prasangka sosial. Meme itu bisa merefleksikan identitas sosial budaya, sehingga prasangka sosial pun juga akan terbentuk. Polarisasi politik itu bisa terjadi, meningkatkan konflik antar kelompok, ya. Kelompok A, kelompok B, ya. Ada yang tadi misalkan fansnya superhero-nya Indonesia lawan superhero-nya Marvel, misalkan Iron Man lawan Gundala atau apa segala macam, ya. Jadi ada konflik yang kemudian kadang-kadang menggunakan meme untuk bisa membalas gitu. Jadi membalas satu sama lain melakukan humor-humor meme. Sehingga ketika dia sudah lewat masanya, ya, meme itu juga menjadi artefak budaya populer yang kontemporer. Dia akan ada, kemudian dia juga akan silih berganti. Jadi bisa dipahami secara tidak langsung meme itu sebagai produk budaya digital, bentuk komunikasi populer, sarana humor, media kritik sosial, dan representasi identitas masyarakat. Meme mencerminkan nilai, kecemasan, harapan, dan dinamika masyarakat kontemporer. Simpulannya, meme merupakan unit budaya yang menyebar melalui imitasi. Meme internet adalah bagian penting budaya populer digital. Meme berfungsi sebagai media komunikasi, humor, dan kritik sosial. Media sosial memungkinkan penyebaran meme secara viral. Meme jadi artefak budaya populer yang layak dikaji secara akademis. Kalau kita runut Pak Wahyu, payung besarnya untuk diskusi kita hari ini adalah aktivisme digital dan partisipasi sosial di dunia digital, yang melibatkan kemudian di segmen kedua tadi kita sudah bahas budaya populernya, bahwa fandom tadi, partisipasi sosial tersebut juga dibangun oleh relasi fans tadi yang menghasilkan fan art dan sebagainya. Salah satunya adalah meme yang kemudian menjadi artefak budaya populer yang kemudian layak untuk dikaji secara akademis. Mungkin itu Pak Wahyu. Baik, saya ada beberapa pertanyaan sih Pak Khotib terkait meme. Tapi tadi di bagian-bagian depan itu kan kita tadi Pak Khotib sempat bicara tentang absurditas sama eksagerasi. Iya. Nah, bisa tolong diperjelas kembali, dijelaskan ulang. Mungkin adik-adik mahasiswa di rumah bisa menangkap makna yang lebih jelas. Apa sih maksud dua ini, bedanya di mana gitu? Karena termasuk yang paling jarang terdengar kata-kata ini gitu. Iya. Kalau tadi akselerasi itu ibarat kata bahasa sekarang itu lebay, gitu. Jadi melakukan aktivisme digital, menggunakan budaya populer ataupun fandom tadi itu ya secara berlebihan, gitu ya. Itu kan terjadi ya, gitu. Bahkan sehingga munculnya kayak konsep gig economy juga kalau ketika berlebihan juga tidak bisa. Misalnya dia tidak punya uang tapi dia mendonate gitu, itu kan juga berlebihan. Kalau yang tadi absurditas ya karena kadang-kadang di dunia digital itu banyak yang absurd, banyak yang tidak jelas. Aktivisme digitalnya itu tidak jelas, apakah buat lingkungan hidup, apakah buat ini, apakah buat hanya sekedar fan base-nya saja, tapi kadang-kadang ya nggak jelas ini maunya apa sih gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau bisa dipahami, yang satu berlebihan, yang satu tidak jelas mana arahnya gitu. Nah, dan itu terjadi di ruang-ruang digital kita. Yang paling rentan terjadi pada kelompok usia kayak mahasiswa gitu yang mana Pak? Yang berlebihan. Yang berlebihan. Yang berlebihan. Dianggap sesuai dengan karakteristik kelompok usianya berarti ya? Iya, yang berlebihan. Kalau yang tidak jelas itu kemudian biasanya ya silih berganti, tapi yang berlebihan itu terjadi usia-usia 20, 30 itu dia akan biasanya kecenderungannya ya Pak Wahyu yang latar belakang psikologis itu kecenderungannya sedang mengeksplorasi kan. Kadang-kadang mengeksplorasi itu sampai mentok gitu ya. Kadang-kadang ada yang berlebihan. Kalau tidak jelas tuh biasanya remaja-remaja nanggung itu biasanya ya sudah udah skillbet lewat udah gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Baik Pak, sekarang ada pertanyaan tentang meme nih. Tadi ada informasi
bahwa meme itu bisa menyederhanakan informasi yang kompleks. Iya. Nah, itu penjelasannya gimana, Pak? Informasi yang kompleks yang kayak apa sih yang biasanya dijadikan meme itu kok bisa dibilang menyederhanakan informasi kompleks gitu? Iya, menurut saya ada meme, kembali lagi ke kreativitasan si pembuat meme, kemudian juga audiensnya mempunyai pemahaman persepsi yang sama atau tidak. Kecenderungannya yang ketika informasi yang kompleks itu bisa diterima oleh audiens adalah ketika latar belakang si audiens tersebut mempunyai persepsi yang sama dalam konteks tersebut. Contoh hemat air misalkan. Hemat air terus tiba-tiba misalkan dia meme-nya gambarnya orang lagi atau pakai helm, atau pakai helm, dia nggak pakai helm, dia nyusruk, nggak ngikutin rambu lalu lintas, tiba-tiba nabrak. Itu kan sederhana. Tapi kan kalau untuk menjelaskan bahwa tidak boleh melanggar lalu lintas, lampunya begini, ada mobil berkecepatan dan segala macam. Tiba-tiba ibu-ibu dari pasar belok, terus tiba-tiba beloknya nggak rating gitu kan, terus ada juga tuh meme yang seperti itu gitu. Atau yang kompleksitas yang budaya itu juga muncul. Seperti saya kasus yang fenomena yang meme Bang Haji Mandra itu menarik kalau menurut saya. Secara tidak langsung itu kan melihatkan kompleksitas sosial budaya juga di situ. Informasi sosial budaya. Kalau kita telusuri orang yang mempunyai pemahaman konteks bahwa yang penonton sinetron Sidul akan mengetahui bahwa tokoh fiksi Mandra di dalam sinetron tersebut adalah berlatar belakang tradisional, tidak teredukasi tidak mempunyai pendidikan formal yang tinggi gitu, sehingga rentan untuk mendapatkan stereotip orang yang direndahkan gitu atau dikesampingkan, termarginalkan. Terus ada ucapannya sombong amat. Jadi ketika kita mengasihkan itu secara persepsi pesan bahwa saya orang yang termarginalkan, kamu kok sombong banget sih gitu. Jadi kita sebenarnya ketika kita memasukkan meme itu menempatkan posisi kita juga sebagai identitas sosial budaya kita. Nah, kecenderungannya seperti itu, tidak hanya sekedar humor saja. Itu kan kompleks, Pak. Sebenarnya seperti itu kan kompleks. Kalau dibahas dalam satu makalah sebenarnya breakdown analisisnya bisa banyak. Nah, belum lagi yang lain-lain misalkan. Ya isu-isu yang misalkan go green kan pasti banyak juga ada meme-memenya gitu. Dari tadi Pak Hotip memposisikan meme itu sebagai sesuatu yang fungsinya itu baik gitu ya. Saya cek itu ada meme itu ya, misalnya meme cyberbullying, meme penghinaan terhadap tokoh publik, banyak. Meme hoax, banyak. Meme yang memperkuat stereotipe, meme diskriminatif, meme body shaming gitu ya. Termasuk tadi menggunakan foto tanpa izin, meme momen tragis kayak kecelakaan, kemudian dibikin meme gitu ya, atau meme-meme yang melanggar hak cipta, meme doxing gitu. Betul. Nah, berarti di titik-titik tertentu meme juga bisa berperan atau menjadi bagian dari hate speech dong Pak kalau kayak gitu. Betul, tapi itu kan sesuatu yang menurut saya ya, orang sudah banyak tahu bahwa meme itu digunakan untuk itu. Yang saya ingin tekankan kepada mahasiswa adalah, hey, ada sesuatu yang sebenarnya lebih banyak digunakan untuk hal buruk, tapi ini loh bisa digunakan untuk hal baik. Ya kan kita di Gunadarma hanya memberitahu, menginfokan yang baik-baik. Tapi secara tidak langsung meme-meme tadi itu yang bahkan hate speech, doxing itu bisa dijadikan analisis buat mahasiswa. Melihat bagaimana kemudian dampak dari meme tersebut dengan melihat konsep teori humor tadi dibagi 3. Ini masuknya kemana ya? Maksudnya saya berpendapat bahwa meme-meme yang negatif pun sebenarnya bisa kita eksplorasi mencari positifnya dalam konteks ini. Saya lebih melihat bahwa sebenarnya meme ini kalau kita gunakan untuk aktivisme digital yang positif, dia akan menjadi lebih bermanfaat ketimbang kita pakai yang untuk yang tadi. Tidak menafikan bahwa itu dipakai ya, memang banyak sekali. Nah, tapi maka dari itu di kesempatan tim teaching ini saya mengencourage mahasiswa jika ingin menggunakan meme atau membuat meme, gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Nah, itu dia. Selama ini kan biasanya kampanye atau psikoedukasinya kan menggunakan meme untuk hal-hal yang positif gitu ya. Menggunakan. Nah,
gimana mereka-mereka yang memproduce meme gitu kan. Producing meme itu kayak gimana tuh? Gimana caranya mengedukasi mereka untuk buat meme itu justru untuk hal-hal yang positif gitu. Iya, setiap orang kan sekarang bikin bikin bisa membuat meme. Saya bisa bikin, siapapun bisa bikin. Kalau untuk mengeducate, mengencourage atau gimana supaya mereka bisa membuat produksi meme yang positif, saya meyakini begini. Semakin banyak kita memberikan alternatif dan cara berpikir kesadaran yang positif, itu akan membentuk generasi-generasi yang berpikir positif. Tentu ketika generasi-generasinya mempunyai pikiran positif, dia akan menghasilkan produk-produk yang positif. Sama seperti sekarang, kita menyampaikan di mata kuliah Team Teaching ini bahwa meme bisa secara humor bisa di breakdown untuk berbagai macam cara dan termasuk untuk hal-hal yang positif. Maka secara tidak langsung mahasiswa akan teredukasi bahwa ada hal yang bisa itu, dengan harapan suatu saat ketika mereka ingin memproduksi meme untuk menjatuhkan orang atau misalnya jangan meme kan bisa buat positif. Kenapa saya harus gunakan untuk? Jadi seperti itu. Ini hanya bagian dari effort. Kalau ditanya bagaimana caranya? Ya, hal yang pasti sih nonton Team Teaching, digital citizenship gitu. Selanjutnya ya, tentu bagi dosen, kita sebagai dosen bergerak di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang diskusi. Bagi mahasiswa bergerak di ruang-ruang privatnya mereka untuk terus berpikir positif. Gitu. Kalau kita kaitkan Pak Hotip dengan tipikal masyarakat kita, meme ini lebih laku gitu ya, lebih populer di masyarakat individualis atau kolektivis, Pak? Susah tuh jawabnya tuh kayaknya. Lebih dipakai dari mana, saya itu perlu penelitian, lebih cenderung kemana, siapa yang lebih banyak menggunakan meme tadi. Tapi yang jelas meme itu sudah menjadi kebutuhan untuk aktivisme di digital, kebutuhan untuk komunikasi digital. Tapi kalau kelihatan preferensinya untuk, nah ini juga nih bisa jadi bahan skripsi ataupun artikel jurnal. Kita bisa melakukan penelitian bagaimana masyarakat dengan latar A, B, C, D itu kemudian penggunaan meme-nya itu yang model A, B, C, D atau memproduksi meme seperti A, B, C, D yang kemudian bisa diteliti lagi lebih jauh, itu relate dengan psikologi sosialnya, bagaimana latar psikologi sosial A, B, C, D. Itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa kita bahas kan sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Hotip. Sayangnya kita udah sampai di penghujung acara gitu ya. Maka saya minta izin untuk sedikit merangkum mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang digital citizenship tadi yang dibagi dalam 3 segmen materi yang berbeda bagi pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa di rumah. Berdasarkan isi materi dari PowerPoint tersebut, setidaknya ada 3 poin kesimpulan Pak Hotip. Yang pertama, teknologi digital itu telah mampu memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, budaya, dan juga politik. Kedua, pemanfaatan media digital harus disertai etika, sudah pasti ya, etika, literasi digital, dan kemampuan dalam berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, budaya populer digital dan meme merupakan sarana komunikasi yang efektif sekaligus membutuhkan penggunaan yang bertanggung jawab. Nah, terima kasih atas sharingnya Pak Hotip. Sampai ketemu kembali kita di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Baik, bagi adik-adik mahasiswa tingkat 1 keilmuan sosial humaniora, jangan lupa bahwa setelah acara literasi ini Anda wajib mengerjakan kuis yang tentu saja berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Saya Wahyu Raharjo dan segenap kru UGTV mohon izin undur diri. Sampai bertemu di acara literasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.